Nah, sebenarnya ini menjadi pelajaran buat kita semua. Pertama, pemerintah setempat atau orang-orang yang mempunyai kebijakan untuk bisa memberikan izin untuk berdirinya usaha-usaha seperti ini, termasuk daycare ini. Karena ini memang izinnya peruntukannya memang harus jelas semua. Siapa pemiliknya, siapa menjalankan usaha itu, bagaimana latar belakangnya. Pokoknya hal-hal yang detail seperti itu memang benar-benar harus diperjelas, harus diperketat. Karena ini menyangkut anak manusia, terutama anak-anak yang memang belum mengerti apa-apa, balita. Nah, yang selanjutnya ya kita sebagai orang tua dari bayi memang harus juga lebih jeli, lebih peka, lebih sensitif, lebih bisa mempertimbangkan kepada dan di mana bisa menitipkan anak-anak kita. Pastikan mereka-mereka yang mempunyai bayi yang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, harus menitipkan bayi-bayi mereka kepada tempat-tempat seperti itu. Mungkin karena memang orang tuanya, terutamanya ibunya juga bekerja, gitu ya. Jadi memang sebenarnya kan ini usaha ini sudah cukup lama, terutama di negara-negara luar. Ini menjadi usaha yang sangat membantu banget kepada orang tua, terutama ibu yang memang aktif bekerja, gitu ya. Bukannya akhirnya menyalahkan ibunya kenapa bekerja, nggak fair juga, gitu ya. Ya kalau bisa sih coba lihat apakah masih ada saudara, karena kan sentuhan dari saudara sendiri kan pasti berbeda. Tapi kalau misalnya memang saudara nggak ada, kakek nenek jauh, tante juga jauh, om juga jauh, gitu ya. Mau tidak mau menitipkan anak kita ke tempat-tempat kayak begitu ya memang betul-betul harus lebih harus lebih teliti. Karena ini riskan kan, anak kita, darah daging kita. Nah, kalau hal ini sudah terjadi seperti kasus yang ada di Depok, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pintu masuk untuk kedepannya harus sudah lebih berhati-hati lagi. Bukan hanya orang tua yang menitipkan anaknya, tapi yang tadi gue bilang, pemerintah setempat yang memberikan kebijakan untuk bisa mengizinkan usaha-usaha seperti ini harus betul-betul lebih selektif lagi dan lebih hati-hati lagi, gitu ya. Nah, pertama saya ikut prihatin kepada orang tua bayi. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Nah, buat para pelaku yang kebetulan memang ya Anda udah nggak bisa berkata apa-apa lagi, bukti juga sudah ada, gitu ya. Jadi ya Anda harus bertanggungjawabkan dengan apa yang Anda sudah lakukan, gitu ya. Mungkin nggak habis pikir, masa anak yang belum bisa apa-apa Anda lakukan seperti itu, gitu ya. Bingung kadang-kadang sama orang-orang model kayak begitu. Bang, apa nih bang? Tapi antum sendiri sebagai orang tua pernah nggak sih mungkin pada saat ketika sudah bekerja pernah menitipkan anak kepada mungkin ART atau apa, punya kejadian yang mungkin kadang kita lihat anak lecet jatuh aja suka worry gitu, tapi Yeah. sebegitu kejam marahnya gitu. Setiap kita sebagai orang tua mempunyai pola treatment, akhirnya kebijakan, akhirnya keputusan yang berbeda-beda. Kalau ditanya gua waktu itu ketika Sila masih baru lahir, Afi memang memutuskan kan akhirnya udah tidak aktif di dunia entertain, dia fokus menjadi ibu rumah tangga. Jadi semua dia yang ngurus. Dari umur 0 baru lahir, pulang dari rumah sakit, ini sih memang tradisi dari turun-temurun. Kalau istri kita melahirkan, pasti yang kerja keras itu mertua kita, nenek dari istri kita. Nah, kebetulan ibunya Afi ya memang nemenin sampai menjelang 40 hari. Selebihnya akhirnya dilepas pelan-pelan, akhirnya Afi bisa sendiri. Waktu Asila umur berapa gue lupa tepatnya, masih bayi juga.
akhirnya kita melibatkan orang lain, suster, gitu ya. Kita ambil dari tempat yang cukup jelas, gitu ya. Dan fungsinya itu waktu itu sama Afi, treatmentnya hanya untuk membantu Afi, hanya untuk membantu mamanya Asila waktu itu. Gak boleh megang Asila, hanya untuk membantu aja. Untuk yang megang Asilanya langsung ya tetap ibunya gitu ya. Kan tadi gue bilang di awal, beda orang, beda treatment, beda keperluan dan lain-lain. Kebetulan Afi kan memang akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja, untuk menjadi ibu rumah tangga. Nah ini kan jadi permasalahan kan bagi saudara-saudara kita yang memang mau tidak mau, siap tidak siap, setelah selesai melahirkan, masa nifas selesai dan harus bekerja. Itu yang akhirnya harus betul-betul lebih lebih selektif. Ada teman saya ini belum lama saya ngobrol gitu ya, orang GTV juga, dia baru melahirkan. Ya itu ibunya dia yang ngurusin. Itu ya memang udah tradisi baik ya seperti itu. Jadi buat suaminya itu ya mertua yang ngurusin gitu ya. Dan namanya Dena itu ya. Sebagai tambahan, mungkin ada pesan atau pelajaran yang bisa kita simpulkan dari kejadian ini khususnya untuk sendiri. Ya pertama sekali lagi gue ingin menyampaikan turut prihatin, mudah-mudahan bayi tersebut cepat pulih, cepat sehat, nggak ada apa-apa. Terus ya alhamdulillah ini sudah dipegang sama pihak yang berwajib. Dan buat Anda pelaku, Anda harus terima konsekuensinya, Anda harus bertanggung jawab gitu ya, karena bingung nih kita ya, umur udah setua Anda tapi masih berani dan tega melakukan hal itu sama anak bayi gitu ya. Nah buat kedepannya yang tadi gue bilang ya, harus lebih jeli semuanya, semua pihak, termasuk orang-orang yang punya kepentingan untuk memberikan izin usaha-usaha seperti ini. Harus dicari tahu benar-benar siapa yang merawat, siapa para pekerjanya, harus detail itu. Bagaimana mentalnya, psikologinya, semua. Ya gitu sih. Pastinya terenyuh ya, karena semangat untuk bersekolahnya begitu tinggi sampai pensilnya istilahnya kayak isi pensilnya udah tidak ada gitu akhirnya, karena tidak bisa menulis, mencatat apa yang guru terangkan, terus jadi malah membuat emosional gitu salah satu murid yang tadi ada di video tersebut. Jadi itu sangat renyuh sih, kayak karena semangatnya sangat tinggi untuk belajar, untuk sekolah gitu. Dan aku mengharapkan adik-adik lainnya yang masih duduk di bangku sekolah di pulau-pulau Indonesia lainnya, provinsi lainnya juga bisa meniru semangat untuk sekolah dan belajar yang tinggi seperti adik kita tadi. Tapi cukup prihatin gak sih, mungkin banyak adik-adik kita di luar pulau sana yang tidak tahu juga memiliki semangat yang tinggi tapi masih memiliki kurang juga kayak fasilitas yang mungkin kayak seperti pensil atau tadi kan juga kelihatan nggak memakai sepatu juga. Iya. Ya kalau kita mau runtutin by data atau apapun, aku emang nggak punya datanya sih. Tapi dari setiap artikel yang aku baca tentang sekolah di Indonesia, memang kesenjangan itu tuh nyata sekali, kayak Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi yang teman-teman kita yang di daerah timur gitu, di Papua, itu memang kesenjangan, jangan kan kesenjangan sosial, kesenjangan untuk menuntut ilmu dan mendapatkan pengetahuan lebih yang bahkan yang dasar-dasar aja itu kesenjangannya sangat jauh. Jadi ya dari situ aja kita bisa mengetahui gitu kan. Tapi ya untuk adik-adik di luar sana yang mungkin bisa menonton video ini, aku cuma ingin menyampaikan semoga semangat juang kalian, semangat dan keinginan kalian untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya tidak akan pernah padam dengan apapun yang sedang terjadi kondisinya di sana gitu sih.
ada pesan atau sesuatu yang disampaikan untuk pemerintah kita mungkin terkait ini, atau ada pelajaran yang bisa diambil dari kehidupan? Ya mudah-mudahan lebih diperhatikan lagi aja sih.